warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nur Aziza. Kalian bisa memanggilku Azza. Saya berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya lahir pada tanggal 15 Juni 2002 di Probolinggo. Saya dua bersaudara. Saya mempunyai kakak perempuan yang sangat cantik. Oke, sekarang saya akan menceritakan perjalanan hidup saya. Oke, mula-mula saya memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al-Fatimah Az-Zahra pada tahun 2007 sampai 2008. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Nguling pada tahun 2009 sampai 2015. Pada saat saya mengemban pendidikan di sekolah dasar, saya pernah mengikuti lomba puisi saat berada di kelas 5 waktu itu. Sayangnya saya tidak juara, tetapi saya berada di nominasi harapan 1 sih. Dan setelah itu, saya lulus dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Nguling pada tahun 2016 sampai 2018. Pada saat pendidikan sekolah menengah, saya tipe anak yang jarang mengikuti kegiatan apapun. Bisa dibilang saya sekolah, belajar, habis itu pulang. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di SMKN 3 Probolinggo. Saya masuk jurusan Tata Boga. Kenapa harus jurusan Tata Boga? Karena waktu itu saya sangat suka memasak dan makan. Dan menurut saya itu pilihan yang tepat. Ya, setelah berjalannya waktu, saya mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan yang mengharuskan saya bekerja langsung di salah satu hotel berbintang di Surabaya dan menjadikan saya tahu betapa susahnya kerja menjadi chef itu. Setelah itu saya mempunyai keinginan. Setelah PKL saya mempunyai keinginan bahwa saya mau, jika besar, saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan, bukan saya yang dipekerjakan. Oke, setelah PKL saya kembali ke sekolah, tetapi saat itu ada wabah COVID-19 yang mengharuskan saya sekolah luring di rumah. Dan saat saya sekolah luring ataupun pandemi, saya banyak sekali mendengarkan berita tentang susahnya mencari pekerjaan, banyak orang yang bekerja di rumahkan atau di PKH. Setelah mendengar berita seperti itu, entah kenapa dalam hati saya ini saya bertekad ingin melanjutkan pendidikan saya. Ya, sebenarnya waktu itu saya belum ada pemikiran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Entah kenapa saya memberanikan diri berbicara kepada ibu saya tentang melanjutkan pendidikan. Dan respon ibu saya waktu itu sangat setuju untuk saya melanjutkan pendidikan. Setelah melihat respon ibu saya bertekad juga untuk oke, saya ingin melanjutkan pendidikan. Nah, setelah lulus dari SMKN 3 Probolinggo, saya mengikuti SNMPTN, SBMPTN, dan semua itu tidak ada satupun yang lolos. Dan saya tidak berkecil hati. Saya mencoba berkali-kali mengikuti ujian mandiri di daerah sekitar Jawa Timur, tetapi hasilnya 0. Saya tidak diterima di universitas manapun. Saya mengetahui karena mungkin saya juga dari lulusan SMK, bukan dari SMA, makanya seleksi saya lebih diketatkan. Setelah saya mengikuti di dalam daerah saya dan hasilnya seperti itu, akhirnya saya berbicara kepada ibu saya dan saya memutuskan untuk keluar dari daerah saya, dan saya memilih daerah Yogyakarta. Saya mendaftarkan di 2 universitas, yaitu UNY Universitas Negeri Yogyakarta dan UAD Universitas Ahmad Dahlan. Dan akhirnya pada tahun 2021 saya diterima oleh Universitas Ahmad Dahlan dalam Fakultas Teknologi Industri dari Prodi Teknologi Pangan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah memasuki semester 2 di Universitas Ahmad Dahlan. Selama semester 2 saya sebenarnya ingin mengikuti banyak sekali organisasi seperti IMM, BEM, dan lainnya. Tetapi untuk saat ini saya tidak mengikuti organisasi apapun karena saya menargetkan saya ingin mengikuti organisasi pada saat semester 3. Karena
dan saya ingin mengikuti organisasi BEM atau DPM waktu semester 3 itu. Ya, kenapa saya sekarang tidak mengikuti organisasi manapun? Karena saya ingin fokus kepada kuliah saya, dan setelah saya mengikuti kegiatan soft skill ini, entah kenapa saya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Saya tidak mematok negara manapun, yang penting saya bisa melanjutkan S2 saya. Mungkin jika udah S2, oh iya, keinginan saya setelah S1 ini juga ingin membuka usaha restoran atau ingin mempunyai pabrik makanan siap saji gitu. Ya, dari dulu sih cita-cita saya setelah SMK, setelah PKL itu saya ingin membuka lowongan pekerjaan, membuka pabrik tentang makanan siap saji itu. Dan seperti itulah perjalanan hidup saya, keinginan saya ataupun cita-cita saya. Sekian, terima kasih.